Ya, ini adalah itel P55 NFC, smartphone baru lagi dari itel yang harganya lagi-lagi 1 jutaan rupiah. Sesuai dengan namanya, yang satu ini hadir dengan NFC. Layarnya udah pakai refresh rate 90 Hz dan dia pakai punch hole. Ya, menurut itel ini emang jadi jawaban untuk permintaan konsumen terhadap produk mereka yang sebelumnya. Banyak yang nanya, kok nggak ada NFC dan kok layarnya masih pakai water drop? Nah, dijawab di sini nih ya. Lalu baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging 18 watt. RAM-nya lumayan besar di 8 GB dan storage-nya juga sampai 256 GB. Ini juga melanjutkan apa yang udah sering ditawarkan oleh itel di harga 1 jutaan. Dan yang paling menarik, ini storage-nya bukan eMMC. Ya, bukan eMMC. Ini pakai UFS. Selain itu, ketika menguji P55 NFC ini, kami juga merasakan bahwa smartphone ini jadi penyempurnaan ya, seperti dari itel S23, salah satu andalan itel tahun 2023 yang lalu. Nah, penyempurnaan seperti apa akan terjawab dalam review kali ini. itel P55 NFC ini adalah smartphone pertama dari itel di awal tahun 2024. Smartphone ini tentunya masuk ke dalam P55 series. Sebelumnya kita udah pernah ngetes yang P55 5G ya. Nah, kalau kalian belum nonton yang P55 5G, jangan-jangan kalian kelewat gara-gara belum subscribe. Makanya biar nggak kelewatan, di subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, balik lagi ke P55 NFC nih. Di sini nggak ada tulisan 5G ya di sini ya. Jadi harusnya smartphone ini memang hanya menawarkan konektivitas sampai 4G aja. Tapi nggak jadi masalah juga kan 4G masa pakainya masih panjang. Oke, mari kita mulai dengan membahas paket penjualannya. Di dalamnya tentu ada unit itel P55 NFC, lalu ada screen protector yang udah langsung terpasang di layar smartphone. Ada adapter charger 18 watt di sini. Jadi ada chargernya, ada dong chargernya. Walaupun 1 jutaan tetap ada chargernya di sini. Kemudian ada kabel USB-C di sini dan masih ada case-nya juga. Lalu ada SIM tray ejector dan tentunya ada paket dokumen. Untuk harga 1 jutaan ini lengkap ya, charger ada, screen protector ada, case pelindungnya juga ada di sini. Nah, untuk desain tampilan sisi belakang smartphone ini terlihat sederhana dengan tekstur yang halus ya. Ada pola-pola garis horizontal yang membuat sisi belakang ini jadi nggak terlihat polos-polos amat. Oke, untuk bodi belakang dan frame dari smartphone ini terbuat dari bahan polikarbonat. Ini wajar banget untuk kelas harganya. Smartphone ini hadir dengan 2 opsi warna, yaitu Moonlit Black seperti yang kita review ini, dan ada juga Aurora Blue. Untuk dimensi tinggi 163 mm, lebar 75 mm, yang ketebalan 8,55 mm. Sementara bobotnya di kisaran 188 gram, jadi tergolong cukup ringan karena ada di bawah 200 gram. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan fingerprint scanner di sini. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ini kosong. Di kiri ada SIM tray non-hybrid. Jadi dia bisa pakai 2 nano SIM plus 1 micro SD. Dan smartphone ini sudah support micro SD sampai dengan 1 terabyte. Beralih ke bawah, ini ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, port USB-C, dan ada speaker. Ya, smartphone ini hanya punya single speaker aja ya. Kalau bicara soal suaranya, kita bilang ya mencukupi lah. Ini untuk kelas harga 1 jutaan. Ya nggak bisa melawan yang 8, 9, 10 jutaan sih. Tapi udah wajar banget. Dari arah depan kita lihat ini adalah layar 6,6 inci. Panelnya panel IPS. Resolusinya adalah 1612 x 720 pixel. Jadi ini ada di HD+ ya. Untuk refresh rate-nya 90 Hz dan adaptif. Kalau nggak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya akan otomatis turun ke 60 Hz, sementara kalau ada aktivitas dia bisa naik ke 90 Hz. Untuk brightness, saat kita tes untuk indoor, tingkat kecerahannya ada di kisaran 390 nits. Sementara kalau kita tes untuk simulasi outdoor, brightness layar bisa mencapai 440 nits. Ya, saat diatur ke auto brightness, dia bisa naik otomatis ke 440 nits. Jadi auto brightness di sini benar-benar berfungsi. Ya, ini yang beda dengan itel S23. Lanjut untuk color gamutnya. Di sini nggak ada pengaturan mode tampilan ya. Jadi saat kami coba gamut coveragenya bisa mencapai 86,8% sRGB dengan gamut volume di 91,9% sRGB. Ya memang nggak nyampe 100% sRGB, tapi ngarep apa sih? Ini 1 jutaan ya.
Oke, untuk bezel sayangnya masih belum benar-benar tipis, tapi lagi-lagi ingat harganya ya. Ini wajar kalau kayak begini. Lalu ada earpiece di bezel atas layar. Iya, hanya ada earpiece aja. Untuk kamera selfie adanya di dalam punch hole ya, seperti kita bahas tadi ya. Ini beda dengan kebanyakan smartphone lain di kelas 1 jutaan yang pakai notch, walaupun sekecil apapun masih pakai notch. Ini udah punch hole. Jadi P55 NFC ini tampilannya udah relatif lebih kekinian. Nah, untuk kamera selfie-nya ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 dan kamera fixed focus. Perekaman videonya bisa mencapai 1080p 30 fps. Di sini ada LED flash untuk kamera selfie yang ditempatkan di area kanan bezel atas layar. Wah, ini sangat trendy sekali. Lalu untuk sisi belakang, kamera utamanya 50 megapiksel bukannya f1.6, autofocus tentunya. Perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. AI kamera ini ada di sini, tapi ya kita anggap sebagai kamera bonus aja lah ya. Lalu ada LED flash juga. Untuk fitur ada Pro untuk foto, ada Super Night Mode, ada Portrait Mode, ada Beauty Mode, ada Short Video, Ultra HD, dan ada berbagai macam mode-mode yang lainnya lagi. Nah, untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya dia pakai UniSoC atau Unisoc T606 dengan fabrikasi 12 nanometer. Spesifikasi yang satu ini kita udah pernah bahas ya sebelumnya ya, jadi nggak usah terlalu dalam. Nah, untuk kombinasi RAM dan storage ini ada dua opsi ya, ada yang 8128, jadi RAM-nya 8GB dengan storage 128GB, dan ada yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Untuk unit yang kita uji adalah yang 8GB RAM dengan storage 256GB. Untuk RAM di sini ada fitur memfusion yang bisa menambahkan RAM sampai 16GB, walaupun kami akan prefer tetap 8GB aja ya. Sedangkan untuk storage-nya dia udah pakai UFS, bukan eMMC. Ya. Bukan eMMC. Oke, untuk baterai dia sudah 5000 mAh dengan dukungan charger 18 watt. Untuk sensor ini ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, geomagnetic sensor, dan ada virtual gyro. Ya, memang ini hanya virtual aja, tapi kami rasa udah wajar lah untuk kelas harganya. Masih relatif berguna, paling nggak untuk map masih lumayan kepake di sini. Untuk konektivitas ya 2G, 3G, 4G tentunya bisa, tapi dia belum bisa 5G ya. Untuk Wi-Fi dia udah Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga versi 5, dan NFC tentunya sesuai namanya tersedia di sini. Untuk FM radio ada juga, tapi kita harus pakai headset yang dipasang ke audio jack supaya bisa aktif FM radionya. Untuk USB-nya dia udah support OTG, dan untuk keamanan dia punya fingerprint scanner dan ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai ITEL OS 13 berbasis Android 13. OS-nya untuk saat pengujian bisa dikatakan minim bloatware ya. Dan terkait iklan, kami juga belum nemu adanya iklan yang mengganggu di sini. Dan smartphone ini juga ada fitur ala-ala Dynamic Island yang mereka sebut dengan Dynamic Bar. Di sini ada animasi yang muncul di area sekitar punch hole. Misalnya saat buka kunci layar dengan face unlock, saat charging, saat baterai saya sedikit, dan lain-lain. Menurut ITEL, smartphone ini akan mendapatkan security patch untuk bug dan masalah lainnya sampai 1,5 tahun ke depan. Sementara untuk Android update sayangnya belum ada keterangan resmi dari ITEL ya mengenai hal yang satu ini. Nah, kita langsung masuk ke pengujian performanya. Kita mulai dari Antutu 9. Kita nggak bisa tes Antutu 10 ya, karena SoC-nya kemungkinan besar, karena SoC jadi nggak bisa Antutu 10 jalan di sini. Untuk Antutu 9 kita dapat 232 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 single core di 307 dan multicore di 1311. Untuk Geekbench 6 single core di 375 dan multicore di 1410. Untuk CPU throttling test selama 30 menit CPU-nya tidak mengalami throttle sama sekali, dan ini adalah hasil yang mantap banget ya memang ya. Lalu untuk Trimax Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 graphics score ada di 837. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test base score-nya di 431 dengan lowest score di 426. Jadi stability-nya ada di 98,8%. Lagi-lagi hasil yang baik di sini. Kemudian untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p kita dapat 22 fps. Kita langsung masuk ke pengujian gaming. Subway Surfer nih sayangnya nih refresh rate layarnya otomatis turun ke 60 Hz pada saat game dijalankan. Jadi kita nggak bisa ngerasain 90 fps dengan 90 Hz-nya. Bahkan saat refresh rate diatur ke manual 90 Hz, game ini tetap jalan di 60 Hz aja, jadi tetap 60 fps aja. Lalu kita beralih ke Mobile Legends. Settingan frame rate-nya itu bisa di high dan grafisnya yang ultra terbuka di sini. Saat kami coba di settingan
settingan tersebut, FPS yang didapatkan sekitar 55-60 frame per second. Sesekali turun ke 40-an FPS ketika ada battle yang rame ya. Masih terbilang nyaman lah main Mobile Legends di smartphone yang satu ini. Untuk PUBG Mobile sayangnya frame rate yang bisa diakses ini cuma sampai ultra atau 40 FPS aja. Jadi ya lancar atau rata aja terus di 40 FPS kalau pakai setting smooth ultra di sini. Lalu Free Fire Max, opsi settingan grafis yang terbuka di sini hingga max dengan frame rate high. Saat kami coba setting tersebut, frame rate-nya dapat sekitar 60-50 FPS kalau lagi sepi atau sedang nggak ada dalam battle ya. Sementara kalau sedang rame, itu frame rate-nya bisa turun sedikit ke 45 FPS. Oke, pasti banyak yang nanya kalau Genshin Impact gimana? Iya, oke kita coba aja ya. Setting kita pakai tentunya lowest 60 ya. Pengujian dilakukan dengan skenario seperti biasa, traveling dari Mondstadt ke Liyue selama 30 menit mondar-mandir. Saat dimainkan, frame rate kita dapat sekitar 20-30 FPS saat sedang jalan-jalan. Lalu kalau ada battle itu sekitar 20-27 FPS. Dan di 10 menit terakhir pengujian kita, average FPS yang didapatkan ada di kisaran 26 frame per second. Ya, frame rate seperti ini emang nggak terlalu hebat-hebat amat untuk memainkan game ini secara serius ya. Tentunya kalau buat battle nggak gitu asik, tapi kalau cuma buat jalan-jalan doang ini udah lebih dari cukup. Kalau mau tanya rankingannya kita kasih D+ di sini. Dikit lagi masuk ke C. Oh ya, untuk suhunya setelah dimainkan selama setengah jam, titik terpanas di bagian depannya ada di kisaran 39 derajat Celcius. Sementara di bagian belakang itu di sekitar modul kamera ya, titik terpanasnya sekitar 41 derajat Celcius. Masih tergolong aman lah di sini. Kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada itel P55 NFC teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Kali ini akan bareng saya dengan Noval. Sampel-sampel kameranya akan dari dia, foto-foto, video-video akan dia ngambil. Cuman penjelasannya masih sama saya kali ini. Oke, siap Noval? Siap. Let's go. Oke, mikrofonnya masih cempreng ya hitungannya. Buat video sehari-hari sih mungkin bukan masalah yang fatal, tapi kalau memang kalian butuh audio yang lebih baik, saran saya pakai mikrofon eksternal aja. Dari segi kualitas gambarnya sendiri masih standar HP 1 jutaan sih. Detailnya masih lumayan, tapi kalau di video selfie-nya ini saya merasa agak sedikit kasar gambarnya. Tajamnya tuh artifisial. Tapi kalau sudah ke-upload ke YouTube atau ke sosmed, biasanya sih kena kompresi juga. Dan cara peningnya malah jadi nggak seperti saat lihat filenya langsung. Dari segi stabilisasi video memang belum ada ya di sini. Jadi wajar kalau videonya kurang stabil saat dibawa jalan. Bisa edit aja pakai Google Photos untuk menstabilkan videonya, atau minimal saat lagi merekam video pakai tripod kecil lah untuk membantu supaya nggak terlalu goyang. Lanjut ke kamera utamanya, sayangnya belum ada stabilisasi video juga ya di sini. Karakter oversharpen-nya juga masih cukup terasa, dan dynamic range videonya juga terhitung masih kurang. Tapi paling nggak, saya nggak ada komplain soal warna sih. Nggak ada yang aneh-aneh soal warna, dari skin tone-nya, warna hijau daun, semuanya tuh nggak berasa berlebihan warnanya, terasa pas aja. Lanjut ke kondisi low light, ternyata masih lumayan oke ya. Kamera selfie-nya, wajah Noval masih cukup jelas terlihat, gambarnya sih udah terbilang soft ya, tapi paling nggak noise-nya lumayan bersih lah. Nah, kalau di kondisi low light yang ekstrim, tentunya wajar ya kalau wajah sulit terlihat, tapi untungnya masih ada LED flash untuk selfie di sini. Dan seperti yang kalian lihat, sangat membantu ya supaya wajah bisa lebih kelihatan. Untuk kamera utamanya juga lumayan oke. Kemampuan menangkap cahayanya masih cukup baik, gambarnya juga cukup bersih dari noise, detail juga masih lebih baik ketimbang kamera selfie-nya. Untuk autofocusnya kita langsung coba di low light aja ya. Dari pengujian ini sih autofocusnya aman-aman aja meskipun di kondisi yang kurang cahaya. Lanjut ke hasil foto, saya cukup kagum dengan dynamic range di fotonya. Di mode foto, opsi HDR-nya sih ada HDR auto dan HDR off. Sejauh ini di mode auto, HDR processing-nya tuh cukup konsisten dan perbedaannya sangat signifikan ya. Ini contoh foto HDR off, dan ini contoh foto yang HDR-nya aktif. Dengan standar HP 1 jutaan yang sekarang, processing HDR-nya juga minim delay ya. Habis jepret, terus cek galeri, tahu-tahu udah jadi aja fotonya. Udah kenceng SoC 1 jutaan sekarang. Portrait mode juga tersedia, tapi untuk mode ini HDR processing-nya nggak jalan ya. Masih saya maklumin deh untuk HP 1 jutaan. Paling nggak, bokeh yang dihasilkan sudah cukup rapi. Kita juga cobain digital zoom dari kamera utamanya. Ini contoh foto zoom 1 kali, lalu ini zoom 2 kali, kemudian yang ini zoom 10 kali. Lumayan ya, teksnya masih bisa kebaca. Untuk foto low light, ternyata masih cukup bisa diandalkan ya. Di sini ada fitur super night yang teoritis bisa membuat hasil foto lebih baik. Tapi untuk kamera selfie-nya sih menurut saya sepertinya kurang signifikan super night-nya. Pakai autonya aja udah bagus. Kalau kamera utamanya mendingan sih. Ini contoh mode auto, lalu yang ini contoh pakai mode super night. Gambar bisa sedikit lebih terang dan detail bisa sedikit lebih baik.
Overall, kameranya bagi saya sudah pas untuk kelas harganya. Transient Group ini beberapa tahun terakhir bikin standar HP entry jadi naik kelas ya. Ya, bisa dibilang untuk smartphone 1 jutaan, itel P55 NFC ini masih terhitung contoh kamera smartphone yang baik. Harapan saya cuma 2 sih untuk perkembangan ke depannya, yaitu kualitas mikrofonnya semoga bisa lebih baik lagi, dan semoga stabilizer video segera menjadi standar juga untuk HP 1 jutaan. Udah itu aja. Oke, sekian pengujian kameranya itel P55 NFC. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterainya. Untuk lokal video playback 1080p videonya kita bisa mendapatkan nyaris 21 jam, tepatnya 20 jam 42 menit. Ini hasil yang terbilang oke banget, terutama untuk kelas harganya. Lalu untuk YouTube 1080p 30fps non HDR, baterai berkurang 3% selama pemutaran video 30 menit. Kalau kita mainan TikTok swipe ya, baterai berkurang 3% saja selama 30 menit. Jadi hasil pengujian baterai bisa dibilang bahwa ini cukup irit sebenarnya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk chargingnya bagaimana. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 54 menit ya. Dan untuk mencapai 100% full kita butuh waktu 2 jam 49 menit. Hasil yang nggak begitu hebat, tapi ya udah oke lah kalau lihat harganya ya. Lanjut lagi untuk Netflix, dia Widevine L3. Jadi emang belum bisa streaming sampai Full HD, sampai SD aja. Solusinya ya download di high quality terus diputer. Nah, hasilnya bisa lebih bagus tuh. Untuk YouTube, streamingnya bisa sampai dengan 1080p 60fps tanpa dukungan untuk HDR. Untuk haptic feedback getaran yang dihasilkan tuh masih agak kasar ya dan agak panjang. Jadi akurasinya masih belum bisa dikatakan baik. Tapi lagi-lagi wajar untuk smartphone kelas harganya. Nah, untuk Wi-Fi sharing sayangnya di smartphone ini nggak bisa. Ya, saat kami coba mengaktifkan hotspot saat sedang terhubung ke Wi-Fi, smartphone ini akan jadi putus dari Wi-Fi-nya. Jadi sebagai hotspot dia bisa, tapi dia nggak bisa nge-sharing koneksi Wi-Fi lewat Wi-Fi lagi. Nah, untuk harganya, smartphone ini dijual dengan harga Rp1.499.000 untuk yang 818 dan Rp1.699.000 untuk yang 8256. Sebenarnya dalam periode seminggu pertama smartphone ini ada promo diskon yang bikin harganya jadi Rp1.399.000 untuk 828 dan Rp1.599.000 untuk yang 8256. Nggak cuma diskon aja, ada promo free gift aksesori dari itel untuk 500 pembeli pertama. Tapi kalau kalian beli smartphone ini di luar periode promo, coba cek-cek aja di official store itel. Siapa tahu promonya balik lagi atau ada promo menarik yang lainnya. Untuk garansinya, itel memberikan perlindungan selama 12 bulan ya untuk si P55 NFC ini. Selain itu, kalau menemukan keluhan atau masalah di smartphone ini, bisa langsung join aja ke grup Facebook itel Enthusiast Indonesia. Sesuai info dari itel, permasalahan bisa ditangani dengan lebih cepat di situ ya, karena ada tim softwarenya yang langsung mantengin nongkrong di grup tersebut. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sensor gyronya ini cuma virtual, tapi paling nggak ada virtualnya ya. Lalu mikrofonnya ini single mikrofon. Lalu dia belum bisa Wi-Fi sharing dan belum ada kejelasan terkait update Android yang tersedia untuk smartphone ini. Itu aja sih. Nah, kita langsung masuk ke poin menariknya. Pertama, RAM-nya ini terbilang besar untuk kelas harganya dan opsi storage-nya juga besar untuk 1 jutaan. Layarnya udah pakai 90Hz, udah punya NFC, ini penting banget ya. Lalu ada audio jack di sini, ada FM radio, jadi ada sarana hiburan gratis di sini. Masih ada fingerprint scanner dan ini bukan di belakang, ini tepatnya di tombol power. Lalu daya tahan baterainya ini awet ya. Lalu dia punya SIM tray non hybrid dan bisa pakai microSD sampai dengan 1 terabyte di sini. Paket penjualan juga lengkap, bahkan dalamnya ada hard case dan screen protector juga. OS-nya ya paling nggak saat pengujian itu minim iklan dan bloatware. Oke. Itu tadi ya hasil pengujian itel P55 NFC. Seperti yang kami bilang di awal, itel P55 NFC ini terasa seperti hadir sebagai penyempurnaan dari itel S23. Tapi peningkatan itu seakan tidak mengorbankan sisi manapun dari smartphone ini karena hal-hal yang menarik dari itel S23 masih tetap ada di sini. Bahkan kalau bicara soal fitur, P55 NFC ini punya beberapa hal yang malah nggak dijumpai di P55 5G. Seperti ada auto brightness untuk layarnya dan ada NFC juga di sini. Jadi P55 NFC ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk kalian yang lagi mencari smartphone dengan harga terjangkau dengan set fitur yang terbilang lengkap dan yang paling penting kalau kalian benar-benar butuh NFC. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.